warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memuliakan kita, merahmati dan memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kembali kami mengajak untuk mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak dan tak henti-hentinya. Allah memberikan nikmat sampai saat ini. Bahkan selagi Allah beri kepada kita kehidupan, pasti Allah juga iringi dengan nikmat. Allah pasti mengiringi kehidupan kita ini dengan nikmat yang cukup. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah selalu cukup memberi nikmat kepada kita, mari kita usahakan terus untuk mencukupi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bosan-bosan kita ini bersyukur dalam bentuk kita istiqomah selalu dan kontinu terus menerus untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan amal dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan juga salam senantiasa kita sampaikan dan juga selalu tetap kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan semua pengikutnya sampai hari kiamat. Kita senantiasa bersolawat karena solawat adalah perintah beliau, dan kita selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dengan mengikuti sunnah beliau, dengan kita berusaha mencocokkan diri kita ini dengan petunjuk-petunjuk beliau, inilah satu-satunya jalan untuk surga, untuk masuk surga. Jamaah azza wa iyyakum jami'an, kita lanjut pembahasan dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin dan dalam kitab yang lainnya. Kita bahas pada kesempatan ini yaitu sifatul munafiqin, sifat orang munafik. Apa sih yang menjadi sifat-sifatnya orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran
dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dosa atau maksiat, ada dosa yang berupa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, ada dosa yang berupa kemunafikan, dan ada dosa yang berupa kemaksiatan. Ini semuanya adalah dosa-dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling kita lebih khawatirkan, ya, dari semua dosa ini, ya, adalah sifat kemunafikan. Karena apa? Karena kalau misalkan kesyirikan itu sangat nampak, kalau itu amalan kekufuran itu pun juga nampak. Tapi kalau kemunafikan ini adalah amalan yang tak nampak. Amalan yang nampaknya orang tersebut beramal dengan amalan Islam. Dia sholat, dia juga puasa, dia juga bersedekah, ya. Tapi namanya kemunafikan ini adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, sesuatu yang tidak nampak. Ya, walaupun toh nanti ada ciri-cirinya, ada sifat-sifatnya, dan ini harus kita khawatirkan. Ini sangat harus kita khawatirkan. Kenapa? Kita perhatikan dalam suatu riwayat oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, dan hadis ini sahih. Ya, berkata seorang tabi'in menceritakan tentang bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir tertimpa nifaq, sangat khawatir kalau diri mereka para sahabat ini termasuk golongan orang-orang munafik. Ya, sangat khawatir sekali. Ya, adraktu salasina min ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Ya, kata seorang tabi'in menyatakan, dan saya menjumpai lebih dari 30 para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua sangat mengkhawatirkan kemunafikan menimpa kepada mereka. Itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seorang tabi'in di sini, kalau bahasa kita ini, ketika berjumpa dengan sahabat-sahabat mesti nanyakan, ya, was-was, tanyakan sama temannya, saya ini gimana? Apakah ada ciri-ciri kemunafikan pada diri saya? Saking khawatirnya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab sampai tanya kepada sahabat siapa? Hudzaifah, pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama saya termasuk golongan orang-orang munafik? Saking khawatirnya apa? Kena masuk dalam golongan orang-orang munafik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang harus kita miliki, sifat seperti ini. Ya, sifat yang khawatir, takut kalau dirinya termasuk orang-orang apa? Munafik. Ya. Nifaq itu dosa besar. Ya, walaupun nampaknya Islam, dia nampaknya beramal dengan amalan Islam. Ya, ini harus kita khawatirkan. Apalagi sudah saatnya harus kita bertaubat. Saatnya kita umurnya sudah semakin tua, sudah saat-saatnya, kalau bahasa kita sudah bau tanah lah bahasanya. Ya, sebenarnya semuanya sudah bau tanah. Ya, harus betul kita ini perhatikan untuk keselamatan kita, selamat daripada kemunafikan. Kalaupun toh ada, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian juga ulama salaf sampai ada yang menyatakan, lau a'lamu anni bari'um minan nifaq kana ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Ya. Kalau seandainya aku mengetahui bahwa saya sudah pasti selamat daripada sifat munafik, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada terbitnya matahari.
Masya Allah. Berarti betul-betul apa ini? Kenikmatan besar kalau kita selamat dari sifat apa? Nifaq. Ya. Nah, jadi tambah tua jaga, harus kita jaga. Tambah umur kita ini sadari betul, ya, bersihkan diri kita ini dan mudahlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kemunafikan. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nifaq, untuk dari makna nifaq, ya, asal dari kata munafik itu apa? Nifaq itu apa? Ya, nifaq itu ma'khudun minan nafiqah. Ya, asal kata munafik ini diambil dari nafiqah. Nafiqah ini sejenis, ya, lubang dari lubang tikus, yang mana biasanya tikus memiliki beberapa lubang. Ya, kalau kita beberapa wajah, satu wajah muslim, satu wajah mukmin, satu wajah orang baik, satu wajah orang buruk, ya, satu wajah orang soleh, satu wajah orang jahat. Gitu ya. Jadi sebagaimana lubang daripada lubang tikus itu nafiqah, ya, sehingga ketika nampak di satu jalan di sini, ketika ketahuan di satu jalan di sini, dia lari lewat pada jalan yang lain. Ya, mungkin di sini sudah biasa ya main sama tikus ya. Itu pelajaran bagi kita. Kita membunuh tikus, kita mencari tikus, ternyata kita juga apa? Tikus. Ya, sampai diracun-racun. Ada dewe juga apa? Tikus. Misalkan begitu. Ya, karena memiliki beberapa wajah. Inilah tembusannya, sebelah sini juga tembusannya. Kalau tembus sini lain acaranya, sana untuk hal yang lain. Inilah gambaran apa? Nifaq, munafik. Ya, jadi memiliki beberapa wajah. Ya, wajah sini ya, wajah sini di sini senang, di sana senang. Yang penting hatiku senang. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian makna nifaq, ya, makna dalam masalah i'tiqad di sini yaitu idharul Islam wa ibtalul kufri wasyirki. Ya, makna nifaq atau munafik dalam hal ini nifaq i'tiqad, ya, dalam hal keyakinannya. Idharul Islam, menampakkan amalan Islam, menampakkan amalan apa? Islam. Di sholat ya, sholat ini sholat semua sholat ya, sholat. Tapi sholat bukan munafik insyaallah. Ya, nah, menampakkan Islam wa ibtalul kufri wasyirki, tapi menyembunyikan apa? Kekufuran, kesyirikan atau kebencian. Jadi dalam batinnya benci, dalam batinnya ingkar, kufur dia. Dalam batinnya dia syirik lah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi menampakkan amalan-amalan Islam. Berarti munafik sholat apa sholat? Sholat. Nampaknya sholat. Sholat jamaah ya, sholat jamaah ya ikut. Taklim ya jangan foto taklim, sholat foto taklim. Ya, iso wae taklim. Jadi nampaknya memang amalan Islam. Makanya para sahabat sangat mengkhawatirkan karena kenampakannya itu yang takjub. Bikin takjub bisa jadi, bahkan sampai penampilannya juga bikin takjub. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Adapun tentang ancaman-ancaman nifaq, orang-orang munafik di sini, itu nanti banyak, ya, di antaranya kalau nifaq berupa nifaq yang besar, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu terletak di mana? Kerah neraka yang paling dasar. Ya, Masya Allah. Ini bagi yang mau bercita-cita, kalau sampai besar seperti ini,
Ya, sebenarnya kalau munafik nanti ya, misalkan berdusta, misalkan dia bohong ya, berdusta, berbohong, kemudian dia tidak amanah, kemudian nifak-nifak amaliyah, yang lainnya itu dari sifat cacatnya amal tadi. Ya, itu semuanya dosa-dosa besar. Bohong itu kan dosa besar. Ya, itu kan dosa besar. Apalagi sampai nifak yang besar di sini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu terletak di kerak neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita semuanya. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, azza Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, menerangkan tentang hakikat nifak ya, hakikat nifak lagi supaya agak sedikit lebih kenal. Ya. Jadi harus diketahui Pak ya, harus diketahui. Apalagi memang nifak itu ya memang nampaknya muslim gitu loh. Kan lebih khawatir, ini kan musuh di dalam kita ini. Ya, atau musuh dalam selimut karena munafik. Seakan-akan dukung, seakan-akan iya, cocok lah, cocok padahal apa? Arnoto. Ya. Baik. Imam Hasan Al-Basri menyatakan nifak itu adalah apa? Ikhtilaful qalbi wal lisan. Berbedanya hati dengan lisannya. Itu sudah apa? Nifak. Hati berbeda dengan yang dia ucapkan. Yang di lisan berbeda dengan yang di hatinya. Ya. Baik. Kemudian waqtilafu sirri wal alaniyah, dan disebut dengan nifak pula adalah apa? Berbedanya ketika bersendirian atau ketika nampak. Itu juga apa? Munafik. Pilih yang mana ini? Ada yang dipilih enggak ini? Mumpung ada pilihan. Nah, ya. Jadi berbedanya yang di hati dengan yang di lisan. Ya, namanya seperti bohong. Bohong kan yang di hati begini, ketika diucapkan lain. Ya. Nah, atau mungkin berbedanya ketika sendirian, ketika tidak nampak, berbeda pula ketika nampak. Kalau nampak dilihat orang, masya Allah. Tapi ketika bersendirian atau ketika orang tidak melihatnya, ketika orang tidak bertanya, ya dia lain lagi. Atau ketika berhadapan dengan musuh, ya bicaranya seperti musuh Islam. Tapi ketika berbicara dengan yang di dalam sesama muslim, ya orang muslim bicaranya. Ya, ketika bertemu dengan orang-orang ahlu sunnah, ya bicaranya orang sunnah. Tapi kalau ketika ketemu dengan orang-orang yang membenci sunnah, ya bicaranya apa? Membenci dan mencela sunnah Rasulullah SAW. Itulah sirri wal alaniyah, ketika nampak dan tidak nampak. Ya, ketika nampak mungkin sendiri, ketika tidak nampak mungkin sendiri, ketika nampak mungkin ramai, atau mungkin berbeda golongan, ya dia juga kumpulan begitu. Apa kumpulan Pak? Apa kumpulan kira-kira? Ya, tinggal nempelnya ini nantinya, tinggal nempelnya di mana. Jadi dia berbau tapi berbaunya melebur begitu. Jadi kalau dia di sini warna kuning, memang tangkainya atau kainnya atau lokasinya kuning, itu jadi apa? Lokasinya merah, jadi apa? Merah. Besok pas pencoblosan bingung dia, merah, bingung, hijau, bilang itu yang biru. Ya. Nah, jadi tidak nampak, tidak memiliki prinsip, tidak memiliki identitas yang sejati. Inilah hakikat apa? Munafik. Ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Ini harus kita khawatirkan jamaah azzalallahu iyyakum jami'an. Jadi senantiasa mari kita di sini atau mungkin pas di mana tempat kita berada, tetap yang kita pegang adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi sebenarnya selagi itu boleh ya kita bergauli dengan sesuatu yang boleh, gitu. Jangan sampai untuk mendapatkan ridha manusia kemudian kita cari apa? Cari yang melanggar syariat karena disesuaikan dengan apa? Mereka. Itu jangan. Sunnah Nabi pasti memberikan solusi. Ya, jangan sampai mencoreng sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Itu tentang makna munafik. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifatnya. Ya, ini sifat-sifatnya yang disebut dalam Al-Quran. Ya, ini jangan lemas kenalan sama sifatnya itu malah semangat. Ya, karena nanti disebutkan deh, termasuk sifat munafik deh, nanti disebutnya. Orang semangat kalau disindir, gitu ya. Wah, orang semangat, bukan orang itu belas. Maksudnya disindir itu dalam arti bukan menjelek-jelekan, tidak, tapi dia semangat untuk diperbaiki. Ya nanti kita sebutkan. Baik, jamaah azza Allah wa iyyakum jami'an. Sifat yang pertama adalah qurbuhum bil mu'minin. Mereka dekat dengan orang mukmin li ajli dunia. Dikarenakan apa? Dunia. Ini yang pertama. Jadi dekat, jauh memang dikarenakan dengan apa? Dunia. Ketika dia dekat dengan sesama saudaranya tadi, dia dekat, dia akur, dia akrab. Ini kenapa? Karena mendapat manfaat dunia. Tapi ternyata ketika dia tidak mendapatkan manfaat dunia, cuma alasannya sekedar dunia, bukan alasan-alasan yang lain. Kalau alasannya mungkin karena akhlaknya, karena dia merusak Islam, ya kita agak berjaga jarak. Dia berlepas diri sampai berpisah dikarenakan apa? Dunia yang dia tidak dapatkan. Ya, nah itu sifat yang pertama. Ya, kira-kira kalau kita taklim pas paceklik tetap taklim ya, tetap taklim. Bener ya? Ya, insyaallah. Ya, walaupun budi diri campur ngantuk kalau menurut itu. Ya. Nah, atau mungkin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika kaum mukminin menang. Ya, orang mukmin menang. Apa kata mereka? Alam nakum ma'akum. Ngomong sama orang mukmin, datangi orang-orang mukmin. Ketika orang mukmin pada menang, perang itu menang, orang-orang munafik datangi kepada orang-orang mukmin. Apa kata mereka itu? Bukankah kami bersama kalian? Saya kan dukung dari belakang doanya. Tapi kalau kaum mukminin kalah, atau nanti ketika mereka mendatangi orang-orang musyrik, orang-orang yang menentang sunnah Nabi, menentang Nabi SAW, dan orang musyrik itu menang, ngomongnya juga ya, saya kan juga bela sampai ya. Dukung, diulang-ulang itu saya udah bantu ya, insyaallah. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi inilah diantara sifat apa? Munafik. Kedekatan dan jauh itu cuma sekedar diukur dengan apa? Dunia. Ya, jelas ya. Jadi ini harus dihilangkan. Kedekatan kita adalah karena Allah, karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun toh ada yang mungkin menasehati kita, kemudian kita sampai sakit, dia tetap dekat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menasehatiku karena Allah. Gitu deh. Misalkan saya dinasihat Ustaz, walaupun sudah beradab, sudah bagus, saya disendirikan Ustaz tadi kok gini-gini misalkan. Tapi ini kan tetap kita sayangi. Kenapa? Nasihati karena Allah, bukan karena dunia. Ya, misalkan saya diajak bersendiri, tadi kok kelakuannya gini sampai mohon maaf Pak, benar apa Pak? Ya sudah, ini kan nasihati karena Allah. Beda kalau di tengah-tengah ini ngomong, ini sudah salah seperti itu. Ya, nah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kedekatan dan jauh itu diukur dengan apa? Dunia. Inilah diantara sifat apa? Munafik. Ya, baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 141. Ya, ketika orang-orang mukmin itu mendapatkan kemenangan, qalu alam nakum ma'akum. Bukankah kami juga bersama kalian? Ya, jelas ya Pak ya. Jadi susah senang tetap terus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Saya tahu memang bahasa.
makan depan ini memang gampang telesnya basah. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini yang pertama, ya, harus kita betul-betul antisipasi, hati-hati ketika mungkin kita ada yang seperti ini, ya Pak ya. Nah, jadi tetaplah kita ikat persaudaraan kita ini, kita dukungan kita ini, kecintaan kita ini memang karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermodal misalkan cuma sekedar kecewa. Lah kecewanya apa? Kalau kecewanya cuma kekurangan jatah saja dari urusan dunia, ya jangan. Berarti cuma apa? Kemunafikan kita yang ada pada diri kita. Ya. Nah, lah ngopo? Lah kancane padha tekai roti, aku ora tekai roti dhewe, ya mungkin lali. Gitu Pak ya. Jadi apalagi itu saudara kita. Ya. Harus kita pahami begitu, ya mungkin kesibukannya, ya mungkin belum terpikir, ya mungkin karena tinjauannya dia, ini orang yang betul-betul tidak mampu, ini sudah mampu, ini apa, mungkin kita harus husnudzon dulu. Jangan jauh dan kekecewaan kita itu diukur karena apa? Dunia. Bersihkan diri kita dari sifat apa? Munafik. Ya, dekat, ya kita dekat, kita jauh pun karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auzaku umral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Paling kuatnya tali keimanan, ikatan keimanan itu adalah cinta karena Allah, benci pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian sifat yang kedua, jangan ngantuk dulu ya, merem boleh tapi jangan ngantuk. Nah, yang kedua adalah sifat yang kedua disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 61. Itu yasudduna an sabilillah. Sifat munafik yang kedua adalah mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Mereka menghalang-halangi, menghambat kebaikan jalan Allah. Jadi bukan dia memudahkan, bukan dia malah memberi jalan, tapi malah apa? Menghambat jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jalan Allah itu pasti menang, jalan Allah itu pasti nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat orang munafik memang apa di sini? Berusaha menghambat, tidak mendukung. Ya, malah menghambat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam surat ini, ya, dalam surat An-Nisa di sini, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan, dan kepada Rasul apa engkau perhatikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang munafik itu betul-betul apa? Menghalangi dari jalan kebenaran, menghalangi dari jalan. Ya. Jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah yang kedua ini jelas. Ya. Jadi jangan jadi sebagai apa? Penghambat, perusak. Sudah tahu itu adalah sunnah, itu yang dikembangkan, yang disebarkan adalah sunnah Nabi, berjuang untuk sunnah Nabi, malah dia tidak mendukung, dia tidak apa ya, berusaha memudahkan, tapi dia malah apa? Menghambat jalannya, tegaknya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berjalan baik, dia sibuk ngomong. Nah, jangan. Ya, sudah berjalan dengan baik, sunnah Nabi berjalan baik. Misalkan, sudah mulai berkembang, ya. Kalau mungkin lah ya, misalkan apa hal-hal yang mungkin, jangan sibuk ngomong, akhirnya terhambat tersebarnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun tak mau tegakkan nasihat, ya datangi nasihat. Hanya misalkan, oh ini kekeliruannya, inilah yang kurang pasnya. Ya, nah, baik, jamaah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah, ini jelas disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang keempat.
yang para ulama intisarikan di situ dalam surat Al-Munafiqun ayat yang keempat di sini. Jauh, orang munafik itu memang jauh dari ilmu. Ya. Jadi jauh dari ilmu, tidak mau tahu. Ketika hadir di majelis Nabi pun mereka itu seperti nggak mencari faedah. Jadi memang nggak ada niat. Jauh dari apa? Ka'annahum khusubum musannadah. Jadi kalau di majelisnya Nabi SAW itu memang seperti cuma bersandar gitu aja. Terus ngomong aku warak-warakmu maksudnya. Dia nggak pengen ilmu, dia nggak pengen cari ilmu. Jadi guru duduk, kalau bahasa itu formalitas ya. Ini jangan sampai ada niat seperti itu jemaah. Ya, kita duduk bermajelis ilmu dengan ustadz sunnah, kepada ulama kita bermajelis ilmu duduk, ya duduk untuk mendapatkan apa? Ilmu, untuk ditegur hati kita ini dibersihkan begitu. Jangan duduk kur nender, kur karep-karep. Nah ini sekarang konco kumpul, minum-minuman aku disebut koncone. Ini jangan sampai. Kita majelis ilmu memang cari apa? Ilmu. Kita majelis ilmu supaya kita ternasihati, supaya kita ini sadar lebih baik. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jelas ya? Ya, soalnya ini belajar memang belajar untuk belajar kan ya? Ya. Apa orang Pak? Ya. Nah, jadi memang betul-betul kita harapkan dengan belajar kita, majelis kita ini memang untuk ilmu, mendekat untuk ilmu, untuk dinasehati dengan ilmu. Ya. Nah, jadi jangan cuma sekedar kita duduk tapi memang niatan untuk tidak mendapatkan ilmu. Itu salah satu tafsir dari sebagian para ulama. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian sebelum itu disebutkan yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka itu nyangka setiap ada suara yang lantang, ya, itulah yang mereka khawatirkan. Mereka sangat takut kalau ada suara yang kena kepada mereka. Jadi sifat orang munafik itu sangat khawatir kalau turun ayat membongkar aib-aib mereka. Kan sama tadi, mereka juga bermajelis sama Nabi SAW, tapi khawatir, takut gitu loh. Takut kalau dirinya tersindir oleh ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau turun ayat Allah, kena nyindir dia, kira-kira gimana Pak? Kan gak nangis, seorang rasa taklim lah. Ya. Orang munafik itu sudah khawatir kalau ada ayat, kalau ada hadis ternyata kena kepada mereka. Ini sangat khawatir. Makanya disimpulkan di sini termasuk sifat orang munafik itu adalah takut dengan ilmu. Takut kalau dia itu ternasehati, takut kalau tersindir dengan ilmu. Walaupun tak maksudnya nggak nyindir tertentu fulan itu tidak, tapi khawatir dengan bertambahnya ilmu, dengan semakin seringnya ada majelis ilmu, khawatir kalau mereka terbongkar aib-aibnya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihi, itulah maksudnya. Ya. Tapi insya Allah nggak ada ya Pak ya, sini ya. Belajar siapa aja lah ya. Soal siapa aja. Aku kroso ya. Yo siapa ya? Siapa aja. Tapi bukan sekedar kerasa besok lagi terus lebih baik gitu aja. Ya, emosinya itulah memang dia untuk apa? Belajar. Ini saya nggak tidur yang nemplek tempo loh Pak ya. Nemplek tempo ini soal kata memang koyore seloro kan ya. Nah, jemaah kaum muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah mereka itu adalah disifati dengan al-mufsidun ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ya, ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan. Mereka jawab, enggak, kami enggak buat kerusakan, kami malah berbuat islah kebaikan. Tapi ternyata memang mereka adalah orang-orang yang berbuat apa? Kerusakan.
kekacauan, bukan kedamaian, tapi yang mereka buat adalah sesuatu yang mengacaukan. Jadi memang sifat orang munafik itu apa? Mengacaukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengademkan, tapi malah membakar, malah apa? Memanas-manasi. Tidak. Tapi sifat orang mukmin ahlus sunnah itu adalah tenang, adem, dan berjuang bersama menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, mereka Allah sifati yang berikutnya, Allah sifati dengan yahda'un atau khadim. Ini masih dalam surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat yang ke-12. Mereka itu menipu atau berbuat makar, mengelabui lah Pak ya. Tahu ya mengelabui yang sama ya. Mengelabui. Jadi kalau ada sesuatu yang sebenarnya ini tapi dia cari-cari alasan supaya nggak jadi dihukum, supaya nggak jadi dapat dosa lah bahasanya. Ya. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, berdusta sama Allah Subhanahu wa taala, berdusta sama Rasulullah SAW. Itu mengelabui. Ya. Mereka kalau bicara misalkan bicarakan mencela Nabi SAW. Nabi SAW itu adalah ajbanu inda luqa. Nabi sama para sahabat itu orang yang pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Itu kalau ngobrol-ngobrol biasa. Ini kalau orang munafik. Mereka berbicara dengan sesama orang munafik apa? Tadi kan menjuluki Nabi dan para sahabat dengan ajban, pengecut kalau berjumpa dengan musuh. Kemudian paling rakus, paling doyan makan. Nabi dan para sahabat itu kalau ngomong itu orang-orang munafik itu obrolan itu, masya Allah. Kalau sesamanya Pak, kalau nggak sesamanya ya rawani. Karena saya diajak ngobrol, yus modelnya model. Gue ya cocok memang iya. Ya. Padahal sebenarnya Nabi dan para sahabat itu sangat jauh, kepengecutan sangat jauh, sangat rakus, sangat jauh sekali. Ya, nah, ketika salah seorang sahabat mendengar seperti itu sampai berlari ingin berbalap lah maksudnya untuk menyampaikan kepada Rasulullah tentang ucapan seperti ini. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayatnya kalian buat sendahuro olok-olokan seperti ini? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari udur-udur lagi. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian apa? Beriman. Masya Allah. Jadi hati-hati menjaga obrolan itu, hati-hati. Ya. Nah, jamaah ansariyallah wa iyyakum jami'an. Akhirnya kan ini orang munafik beralasan. Apa itu ketika sudah disampaikan sama Nabi SAW apa? Ini cuma apa? Sendahuro. Ya ngelakui Pak. Padahal ini beneran gitu loh. Mencela beneran. Cari cara supaya dia itu tidak kena seperti itu. Ya mengelakui. Menipu Allah. Menipu Rasulullah SAW. Tapi Allah mengatakan wa huwa khadi'un. Allah balas tipuan mereka. Tidak ada yang bisa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jelas Pak ya? Ya, jelas ya? Nah di sini yang kadang-kadang begini ya, orang kembali kepada munafik tadi kan nggak punya prinsip yang jelas, warna-warni, kan gitu. Ketika ketemu sama misalkan orang-orang yang membenci sunnah, ya ngomongnya seperti orang membenci sunnah. Tapi ketika laporannya sama teman-teman yang sunnah, wah orang itu ya selaksana wong model yang itu. Padahal apa? Ya kayak gitu memang cari-carinya, mengelabui saja. Ya, dia nggak punya prinsip, banyak warna tadi loh, banyak warna. Ketika mungkin ada nasihat, dia jawabnya cuma mengelabui saja. Ini jangan Pak, ya, jangan seperti itu. Kalau memang sudah tegak kepada kita nasihat, ya kita mudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Udah bisa belum? Belum ya. Yang berikutnya adalah di antara dari sifat munafik yang disebut dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu disebutkan juga adalah itu
mereka aman dengan keimanan mereka. Jadi mereka merasa aman dengan keimanan mereka. Ya. Jadi dia aminah, aman, merasa aman dengan keimanan mereka. Ya, dengan keimanan mereka. Apa maksudnya di sini merasa aman dengan keimanan mereka? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang tidak khawatir dengan keimanannya akan hilang. Seorang yang tidak khawatir dengan keimanannya, dalam arti apa? Dia tidak sama sekali ingin menambah ilmu, menambah kualitas amalnya, merasa cukup dengan apa? Amal yang sudah dia amalkan. Padahal belum tentu diterima, padahal belum tentu berpahala. Itu juga termasuk sifat apa ini? Munafik. Ya, jadi hati-hati. Nggak boleh Pak ya, kita kok merasa cukup dengan amal yang sudah kita kerjakan, tapi dosanya harus cukup burung Pak. Burung ya? Orang rampung ya? Insyaallah. Baik, jemaah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Inilah yang melahirkan rasa ujub ini ya, rasa ujub di sini aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi tertipu ketika seseorang itu lancar rezekinya, lancar nikmat dunianya. Dia mengukur ridha Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dunia yang dia masih lancar. Maksiat kencang. Ya, taklim setahun 2 kali. Idul Adha seminggu sekali, Jumatan. Kuwi ngantuk buri dhewe. Misalnya. Cukup itu Pak. Sudah cukup. Allah bismillah. Ya. Cukup. Insyaallah. Ya. Dia tidak perhatian dengan bagaimana sih rasa takut dia bertambah kepada Allah atau tidak. Dia nggak khawatir ilmu dia yang sampai sudah kepada dia amalkan atau tidak, nggak ada rasa takut. Jadi dia aman saja. Dia nggak khawatir nanti kalau mati misalkan, kalau mati dan ternyata matinya mendadak, dia nggak khawatir kalau pas matinya ternyata apa? Allah murka sama dia. Nggak ada kekhawatiran begitu. Wes kok surga sudah saya kapling. Ya. Jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Dari sini mari ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita terus usahakan pada diri kita ini, apalagi yang kita semakin lama semakin tua ya, hari-hari tua kita ini betul-betul karena kekhawatiran kita yang sangat ini, betul-betul perbaiki ilmu kita dan kualitas amal kita, dan teruslah mudah bertaubat kepada Allah. Ingat ya, taubat itu jangan kita saya itu nggak berzina, saya nggak merampok. Begitu banyak dosa yang sudah sering kita kumpulkan. Ya, bahkan sebagian ulama saya menyatakan suatu dosa walaupun kecil, kalau dilakukan oleh orang-orang yang banyak ilmunya, sudah sering taklim, tahu ilmunya, ngeremehkan dia, kecil bisa jadi apa? Besar. Apalagi sampai menghalalkannya. Ya, jadi nggak ada. Sebagian ulama juga menyebutkan jangan Anda tertipu dengan dosa kecil dan dosa besarnya, tapi intinya yang Anda maksiat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inni atubu ilallah wa astaghfiru lahu, dan saya itu minta ampun dan saya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada 70 kali. Jadi kita sadari begitu. Ya, kita sangat harus banyak-banyak minta ampun dan mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, isanya ya Pak. Isanya. Sebelum selesai yang selesai dan cukup. Ya, nah, ya mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Atau mungkin ada yang mau belum jelas atau mau nanyakan, silahkan. Satu masih ada kesempatan. Pak Musli terus saya. Laris Pak Musli. Ini ada satu pertanyaan yang akan ditanyakan mengenai dosa. Lebih besar mana seseorang yang sudah mengetahui ilmu atau orang
yang belum mempunyai masih bodoh tentang ilmu. Ini dosanya lebih besar mana? Orang yang melanggar ilmu, melanggar suatu dosa, sedangkan dia sudah punya ilmu tadi ya. Dibandingkan dengan orang yang belum punya ilmu atau belum sampai kepada itu. Ketika bermaksiat kepada Allah. Baik. Pertanyaannya, mana berat dosa bagi yang mengamalkan karena sudah mengetahui dan yang belum mengetahui? Dan jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hukum dosa itu tetap bagi orang yang sudah tahu, sudah tegak hujah. Ya. Nah, yang kedua memang dilakukan dengan sadar, bukan karena terlupa. Dan yang ketiga adalah bukan karena dipaksa. Ini harus dipahami. Ya, jadi hukum dosa dan memang semua hukum. Nah, la yatimul hukmu illa bi tamami syuruti wa difa'i mawanihi. Tidak sempurna suatu hukum sampai sempurna syaratnya dan tercegah penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang hukum itu adalah bodoh. Tapi bodoh itu dua, Pak. Ya, ma'dzur dan ghairu ma'dzur. Bodoh yang diudurkan, dimaafkan, dan bodoh yang kurang ajar. Kalau bodoh yang wajar memang dia tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu, setahunya itu. Ini bodoh yang wajar. Ya, ini mungkin kalau hidup di di hutan atau di tempat-tempat yang terpencil, biasanya kan agak jauh. Tapi sekarang itu masya Allah ya, yang tempat terpencil yang di hutan aja masih mainannya juga luar biasa. Tapi kalau betul-betul dia itu jauh dari ilmu, tak ada yang menasihati secara khusus, atau memang setahunnya cuma itu, akhirnya ada bodohnya. Ini bodoh yang wajar, tidak tegak hukum. Nah, ini untungnya jadi orang bodoh ini. Tapi jangan cita-citanya seperti ini, ya. Kalau dia cari, nah bisa jadi yang kedua. Yang kedua ini bodoh, tapi bodoh ghairu ma'dzur, yang kurang ajar. Dia adat itu tempatnya ilmu. Disiapkan yang memberi ilmu, diberitahu, diajak. Apa nih? Kadang malah dikirimi kayak gratisan, guys. Pas di pengajian juga ada kuahnya, guys. Selengkap. Semua mau wae. Ya, di rumah aja. Di rumah aja memang ya, jaga jarak. Berarti tahu nggak ini orang ini? Nggak tahu, tetap apa? Bodoh. Kalau memang seperti itu, modelnya seperti ini, bodoh yang tidak wajar di sini, tidak dimaafkan di sini. Tiap hari-hari tuntutan israf itu kok dia tinggalkan, dia juga mendapatkan apa? Dosa. Ini ilmu wajib dipahami oleh dia loh. Kok orang ngaji? Gitu. Orang ngaji. Jangan harap nggak dapat dosa loh. Ini bodoh kena apa ini? Kena dosa yang seperti ini. Gitu. Ini harus tahu, ini tentang sholat misalkan. Kok nggak ditanyakan? Sudah tahu ada orang untuk bisa ditanya. Ya, ada yang sudah belajar tentang urusan itu. Kok malah nggak bertanya? Kan bodoh seterusnya. Sampai tua malah di bawah itu. Ini kena dosa. Karena dia tidak belajar. Nah, ini tinggal masuk yang mana di sini. Pilih yang mana, bodoh yang wajar atau bodoh yang kurang ajar ini? Ya, tapi sangat jarang sekali bodoh yang wajar itu, sangat jarang sekali. Ya, karena masya Allah, ya sangat luas ilmunya, masya Allah, tempat-tempat ilmu banyak sekali. Tanya, tinggal tanya. Ya, taklim di mana-mana taklim. Ya, nah. Baru kalau misalkan tadi perbandingannya bodoh dengan apa tadi, yang sudah berilmu tadi, ya kalau bodoh yang memang wajar tadi, ya jelas perbandingannya lebih berat orang yang sudah apa? Berilmu. Ya, bahkan orang yang sudah berilmu banyak, yang dikenal dengan keilmuannya, yang dia jadi contoh daripada yang lainnya, itu pun juga bisa jadi dosa kecil, bisa menjadi dosa besar, bisa jadi. Ya, nah, cuma yang saya pahami dari pertanyaan Pak Muslim ini adalah tingkatannya. Maksudnya gimana? Sebenarnya sama-sama sudah tahu gitu loh.
Cuma tingkatan ini bukan tingkatan ustaz. Satunya tingkatan ustaz, ini maksudnya diri saya. Soalnya dosa sing nglakoni aku ya. Nah, sampean kan bukan ustaz lah maksudnya gitu ya. Bukan ustaz, maksud besaran kayak ya besaran saya jelas. Ya, besaran saya. Maksudnya yang mungkin dari sisi ilmunya lebih banyak kan gitu ya. Kok dia sengaja terjatuh dalam dosa, dialah yang juga jadi contoh tadi. Beda dengan sekedar orang-orang yang belajar begitu, beda. Jelas tingkatan dosa itu berbeda. Karena sebenarnya semakin ilmu semakin banyak pula rasa takut dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu juga beda dengan orang-orang mungkin yang Anda celah itu yang nggak tahu. Anda sudah tahu mencela itu kesyirikan, mencela itu kebid'ahan. Anda sendiri kepada sunnah apa? Menelantarkan sunnah. Coba bahaya mana ini coba? Anda sudah mencela, sudah menghina, menjelek-jelekkan sudah. Atau kita sendiri menjelek-jelekkan hakikat yang menjelek-jelekkan sunnah Rasulullah SAW. Ya kayak orang itu ya sus ngomongi tapi dia ini. Nah, ini yang bahaya. Ya. Baik, jelas Pak ya. Jadi kalau berbandingan sampai sama saya, ya mungkin saya lancar lah ya. Lebih besar Pak. Alhamdulillah dinasihati Pak Musli ya. Mungkin itu ya maksudnya. Satunya cuma jamaah, satunya ustadznya kan itu ya. Kok terjatuh dalam dosa? Ya jelas. Mungkin saya yang sedikit banyak jadi contoh kok terjatuh dalam dosa. Karena peremehan saya jelas itu berbeda dengan orang-orang yang sekedar mada'u saja. Wallahu ta'ala. Udah ya? Cukup apa sudah? Cukup sudah ya sudah. Nah demikian yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan untuk kesempatan yang berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan dan berkahi kita semuanya. Saya tutup. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.